Baik, ketemu lagi di pembelajaran mapa gambar. Kali ini kita akan membahas berbeda ya terkait dengan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin mungkin saya dirasa mungkin sudah cukup ya untuk menggambar perspektifnya. Kali ini kita melangkah ke gambar proyeksi. Nah, gambar proyeksi ini kemungkinan juga tidak jauh dari gambar perspektif, hampir sama sebetulnya, cuman kali ini tujuannya sendiri yang berbeda ya. Kalau menggambar proyeksi adalah sebagai dasar menggambar teknik untuk menyatakan bentuk dan ukuran ya. Kalau perspektif kemarin menyatakan secara 3 dimensi ya. Jadi kalau secara umumnya perbedaannya ya, kalau secara gampangnya, kalau perspektif itu berbentuk 3 dimensi. Nah, kalau proyeksi ini hanya tampak 2 dimensi, tapi diterjemahkan ya, diterjemahkan artinya dijelaskan satu bagian per satu bagian. Nah, seperti itu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang latihan menggambar proyeksi yang paling mudah dulu, yaitu dari proyeksi kubus ya, itu yang paling mudah. Nah, alat yang harus kalian siapkan seperti ini ya. Yang pertama tetap sama ya, kertas gambar, kemudian pensil 2B, penggaris, penghapus, drawing pen ya untuk menebalkan, dan yang terakhir ini yang berbeda yaitu jangka ya. Jangka ini nanti fungsinya untuk membuat garis lengkung, artinya untuk memproyeksikan ya. Jadi untuk membuat proyeksinya nanti itu di akhir itu harus pakai jangka ya. Kalau kalian belum tahu jangka ya, kalian mungkin waktu dulu di SMP juga mungkin belum pernah menggunakan itu, tapi saya kira sudah tahu ya yang namanya jangka. Oke. Kalau itu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita latihannya. Kalian tetap ikuti instruksi video yang saya share ini ya. Yang pertama kita akan mencoba untuk latihan soal yang paling mudah. Nah, buatlah gambar proyeksi kubus dengan ukuran panjang 4 cm dan tingginya 4 cm. Nah, bisa kalian amati di bawah soal ini ada gambar kubus ya. Kalau kalian tahu ini adalah gambar perspektifnya ya, 3 dimensinya, artinya semua sisi kelihatan dan di sini ada kode A, B, C dan sampai dengan H ini ada sudutnya. Berarti kalau kalian hitung ini ada 8 sudut ya. Kalau kalian mengetahui sebuah ruangan itu kan ada sudutnya ya. Ini ada 8 kalau kubus ya. Semua ukurannya sama. Misalkan di sini 4 cm ya, semuanya 4 cm karena yang namanya kubus itu bentuk dasarnya adalah persegi ya. Beda kalau balok ya. Kalau balok nanti kemungkinan panjang dengan tinggi atau lebar itu berbeda ya, perlu kalian cermati itu. Nah, ini nanti gambar perspektif kubus ini kita akan buat menjadi gambar proyeksi, artinya kita akan terjemahkan satu bagian satu per bagian ya. Yang namanya gambar proyeksi ini nanti ada 3 bagian ya, tampak depan, samping ya, depan, samping dan tampak atas ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah bangunan atau sebuah produk, kalian harus tahu bagaimana kalau tampilan depannya seperti apa, tampilan sampingnya seperti apa, dan tampilan tampak atasnya seperti apa ya. Kalian harus bisa membayangkan seperti itu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Yang pertama tetap sama ya, seperti yang kemarin, kalian buatlah ini garis vertikal ya. Kalian bagi kertas kalian kiri dan kanan sama ya, saya kira sudah tahu. Untuk ukuran ini tidak saya ukur, garis vertikalnya sembarang saja, kira-kira mungkin lebih dari cukup lah dari 4 cm karena tadi soalnya 4 cm, mungkin 10 atau mungkin 12 silahkan, nggak apa ya. Kemudian buatlah garis horizontal. Nah, horizontal ini juga sama, ukurannya bebas, yang penting nanti cukuplah
dan ini letaknya di tengah-tengah juga, jadi nanti kertas yang bagian tengah kalian ukur juga apa namanya pembagiannya harus sama ya, seperti itu. Kemudian setelah ini membuat garis bantu ya. Yang pertama kita perhatikan pada bagian kiri ya, ini saya beri garis merah biar berbeda, artinya ini bukan garis utama tapi garis bantu. Makanya dari video ini saya buat ini garisnya berbeda ya, ukuran antara sini ya, dari tengah ke garis bantu ini 1 cm ya, 1 cm ya. Kemudian kanan garis vertikalnya lagi ini juga sama 1 cm, buat 1 cm lagi, tipis saja, garisnya tipis. Kalau yang utama tadi tebal nggak masalah. Kemudian yang horizontal ini juga sama, ini dari tengah sini ya, pokoknya tengah ini titik tengah ini ya, ini sebuah kunci ya, jangan sampai keliru ya. Ini ke atas 1 cm juga ya, garis bantu. Kemudian ini bawahnya lagi ke sini 1 cm juga, jadi nanti akan membentuk sebuah, kalau kita lihat seperti tanda plus ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke, kalau tadi ukuran 4 kali 4 ya, kubus kan bersama, kita buat ukuran dulu dari sini, mengerjakan dari sudut paling kiri dulu, yang di sini ya. Kemudian nanti lanjut sini dan terakhir yang nanti berakhir di sini. Ya, kita buat 4 cm. Di sini kamu ukur dari sini ke sini 4 cm. Kemudian ke kiri 4 cm, naik ke atas 4 cm. Kuncinya di sini, ini harus tepat dulu ya, kalau tidak tepat nanti sampai akhir juga akan salah. 4 cm sama. Kemudian kalau sudah membentuk sebuah persegi seperti ini, kita garis lurus ya, tarik dari sini ya, dari sini terus ke kanan. Nah, menggunakan penggaris pastinya ya, kanan. Ini saya buat garis putus-putus, ini juga merupakan garis bantu ya, agar nanti hasilnya akurat. Makanya ini saya bentuk garis putus-putus ya. Kalau di gambar kalian boleh nanti menggunakan garis putus-putus, karena apa? Untuk membedakan antara garis bantu dengan garis yang utama. Kemudian bawahnya lagi kita buat garis putus-putus. Loh kok ini di atasnya Pak? Enggak masalah, yang penting ini nanti awal mulanya nanti garisnya tipis ya, terus kemudian dibuat garis putus-putus di atasnya, enggak masalah, yang penting garisnya tipis ya. Kemudian lanjut ke, setelah kalian buat seperti ini, kemudian diukur kembali ya. Ini 4 cm ke sini ya, artinya di sini 4 cm, di sini 4 cm. Lanjut lagi ya, terus tebalkan seperti bentuk persegi sama. Nah, ini sudah selesai bagian kanannya ya. Tinggal kita langkah berikutnya adalah memproyeksikan. Nah, di sini yang mungkin paling vital ya, atau mungkin paling sering keliru kalau kalian tidak memperhatikan dengan benar ya. Ini sangat fatal sekali bila mana kalian salah meletakkan jarum pada jangka ya. Kalau kalian perhatikan di jangka itu kan ada apa namanya pensilnya dan juga jarum ya. Nah, jarum itu fungsinya untuk meletakkan ya posisi yang tepat agar tidak geser ya. Ketika kalian membuat garis lengkung agar tidak geser ya, tujuannya sampai istilahnya kertasnya ya berlubang sedikit nggak masalah ya. Yang penting nanti tidak lari gitu ya. Tancap di sini tengah ini ya. Pokoknya tengah ini untuk kunci ya. Jangan sampai di sini, jangan sampai di sini. Ini pasti akan fatal. Di tengah ini. Ya, nanti akan di tengah ini. Nah, ini tarik garis dulu ya ke bawah. Tarik garis ke bawah dulu. Nah, ini juga sama ke bawah. Kalau kan tadi ke kanan, ini ke bawah ya. Ini fungsinya sama. Garis putus untuk garis bantu. Nah, berikutnya ini ya. Nah, ini juga sama garis putus-putus. Ya, kemudian ini tadi buat apa namanya proyeksinya ya. Jadi tadi saya katakan letakkan jarum di sini dan tarik lebarnya ke sini segini. Terus menghasilkan ini ya, lengkungan ini. Kemudian tarik yang kanan, tarik 1 cm ke bawah ini sampai ke horizontal. Kemudian tarik ini ya. Dari sini jarum
kamu letakkan di sini, tarik dari sini, nanti akan menghasilkan ini ya. Ingat-ingat, pokoknya ada 2 garis lengkung yang dihasilkan dari alat yang namanya jangka tadi. Kemudian lanjut ke garis, setelah garis lengkung kita lanjutkan ke garis lurus ya. Nah ini kamu teruskan ke sini lurus, ini juga sama kan, terusan ke sini lurus. Nah nanti akan bertemu yang namanya titik temu. Nah titik temu ini kalau kita lihat di sini sebuah titik ya. Nah karena ada pertemuan 2 garis yang menyilang, ini kan akan ketemu titik. Nah setelah itu kita hubungkan, kita sambungkan berupa bidang persegi ya, seperti ini 1 2 3 4, jangan sampai bablasan ya, jadi cukup 4 ini saja. Nah nanti akan berbentuk seperti ini, sama karena tadi yang soalnya kan 4 cm 4 cm ya, tetap entah itu dari sini itu hasilnya sama. Jadi yang di akhir ini hasilnya akan menyesuaikan dari apa yang kamu buat yang dari sudut yang kiri maupun yang sebelah kanan ini. Jika kalian membuat ini ukurannya benar, maka hasilnya di sini tidak akan salah, pasti akan tetap benar dengan catatan ya, ukuran tepat dan letak jarum pada jangka tidak melenceng ya. Kalau melenceng sedikit pun akan fatal juga sih, berubah ukurannya seperti itu. Nah kemudian lanjut, nah setelah semua bentuknya sudah ditemui atau sudah mencapai bentuk semua, tinggal kita memberi keterangan ya, tampak depan seperti ini ya, jangan keliru ya, tampak depan sini, tampak samping ini, tampak atasnya sini ya, depan sampai atas itu ya. Terus kemudian kita berarti keterangan 4 cm, dan di sini juga 4 cm. Di sini ada garis Y dan X tadi ya. Vertikal itu kita kode Y, dan yang horizontal kita kasih kode X. Nah kemudian kalian arsir, boleh kalian warna pakai pensil warna atau kalian arsir, yang penting warnanya dibedakan ya. Bila ada warna pensil warna, kalian gunakan warna yang berbeda antara ketiga itu. Jika hanya punya pensil 2B, silahkan diarsir dengan ketebalan yang berbeda ya. Mungkin yang depan ini tebal banget, ini sedang, ini yang transparan, nah, seperti itu ya. Seperti ini hasil akhirnya, silahkan mencoba. Barangkali kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa jadi ke WA saya ya. Terima kasih, selamat mencoba.